Di tengah dunia politik yang penuh siasat, satu pernyataan mengejutkan keluar dari jantung oposisi terbesar di negeri ini. No opposition. Apakah ini pertanda babak baru hubungan antara Prabowo dan Megawati? Atau justru simbol dari perubahan wajah demokrasi Indonesia yang lebih dalam dan penuh strategi? Mari kita kupas lebih dalam, di balik kata-kata dan sikap politik yang tanpa tenang, namun menyimpan riak besar di dalamnya. Setelah bertahun-tahun menjadi pusat kekuatan politik dan pernah mengantarkan dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini berada di persimpangan sejarah. Di hadapan para kader dalam Kongres ke-6 PDIP yang berlangsung di Bali, pernyataan penting disampaikan. Kami bukan oposisi. Said Abdullah, salah satu tokoh senior partai, mengkonfirmasi bahwa partainya tidak akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan sebaliknya, PDIP menyebut dirinya sebagai sparring partner, mitra strategis yang siap menjadi penyeimbang. Jika pemerintah benar, programnya akan kami dukung. Jika kurang tepat, kami akan memberi solusi alternatif, ujar Said dengan nada tegas. Dalam dunia politik, pernyataan seperti ini bukan hanya soal strategi, tapi juga sinyal kuat bahwa PDIP tak ingin sekedar menonton dari pinggir, namun ikut masuk ke dalam gelanggang, meski tanpa duduk di kursi kekuasaan. Namun, jangan buru-buru mengira bahwa PDIP sedang mencari jalan masuk ke dalam pemerintahan. Sampai hari ini, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menegaskan, PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Tak ada satupun nama kader yang diusulkan untuk masuk ke kabinet. Ini bukan sekedar simbol penolakan, tapi juga bentuk kontrol. PDIP ingin menjadi pengawas yang berdiri di luar pagar kekuasaan, melihat lebih luas, bergerak lebih lincah, dan berbicara lebih bebas. Kita mendukung, tapi tetap sebagai penyeimbang, tegas Yasona Lauli, tokoh senior PDIP lainnya. PDIP mencoba menyeimbangkan dua kutub, loyal pada Republik tapi tidak larut dalam kekuasaan, mendukung Prabowo namun tetap menjaga jarak dari kursi kementerian, sebuah posisi yang jarang dan tak mudah. Kongres ke-6 ini bukan hanya soal sikap politik terhadap pemerintahan baru, ini juga menjadi panggung peneguhan kekuasaan internal partai. Tanpa perdebatan panjang, tanpa sidang komisi yang rumit, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030. Begitu sidang pertama dibuka, 100% peserta meminta Megawati kembali dikukuhkan, bahkan sebelum komisi-komisi bekerja, ungkap Komarudin Watubun, Ketua Steering Komite Kongres. Ini artinya, arah partai 5 tahun ke depan masih akan berada dalam genggaman sosok yang sudah menjadi poros PDIP sejak awal era reformasi. Selanjutnya, para kader dibagi ke dalam komisi-komisi untuk merumuskan langkah strategis partai. Tapi satu hal sudah jelas, Megawati masih jadi nahkoda, dan ia tetap menetapkan arah layar partainya. Di balik panggung megah Kongres dan gemerlapnya arah politik nasional, ada pesan sederhana namun mendalam dari Megawati. Turun ke rakyat, dengarkan keluh mereka, bawa suara itu ke Senayan. Melalui pernyataan Ketua DPP, Dedi Yefri Sitorus, kita tahu Megawati tidak sekedar meminta kadernya loyal terhadap pemerintah, tapi juga aktif menjaga agar negara tidak keluar dari relnya. PDIP menyadari bahwa negeri ini sedang menghadapi badai besar, krisis fiskal, utang luar negeri yang menumpuk, hingga tekanan geopolitik global. Maka, dukungan mereka terhadap Prabowo bukan cek kosong, melainkan dukungan yang penuh syarat. Kita punya cukup banyak gagasan untuk menjaga dan mendukung pemerintah, agar betul-betul berada pada rel yang seharusnya, ujar Dedi. Megawati menegaskan bahwa partai politik bukan sekedar kendaraan kekuasaan, tapi tiang utama demokrasi, dan tiang itu harus tetap kokoh, bahkan saat badai datang silih berganti. Di satu sisi, ini adalah babak baru hubungan antara dua kutub politik yang dulu berseberangan. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi ujian. Apakah PDIP mampu menjadi penyeimbang yang kritis dan berani tanpa kehilangan jati dirinya? Lantas, apa makna oposisi jika semua partai memilih mendukung? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Apakah ini langkah yang bijak atau justru pertanda lemahnya demokrasi kita? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan narasi politik terkini dalam gaya yang tak hanya informatif tapi juga membuka mata.